Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semester 5A, 5B, PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya membuat khusus video ini untuk melanjutkan apa yang telah kita diskusikan di kelas terkait validitas sebuah butir soal. Di kelas kita sudah diskusikan bahwa sebuah soal itu dikatakan valid apabila memenuhi dua unsur, yaitu valid secara teoritik dan valid secara kriteria. Untuk valid secara teoritik kemarin sudah kita bahas di kelas dalam diskusi yang panjang. Kemudian untuk yang sekarang akan kita bahas adalah valid secara kriteria. Bagaimana valid secara kriteria? Nanti kita akan menghitungnya menggunakan Excel dan SPSS. Maka silahkan semua mahasiswa mempersiapkan laptopnya masing-masing yang sudah terinstall software Microsoft Excel dan SPSS. Selain itu, nanti soal yang sudah valid ketika sudah kita hitung, nanti akan kita pilih soal tersebut, kemudian kita uji cobakan ke siswa untuk kita cari kehandalan soal tersebut. Handal di sini yang dimaksud adalah reliabilitas. Jadi nanti video ini akan saya buat dalam dua part, yaitu part pertama bagaimana mencari validitas soal subjektif dan objektif. Kemudian yang kedua, dari soal yang valid-valid itu kita mencari reliabilitasnya, baik soal objektif maupun soal subjektif. Kita lanjutkan. Kalian buka laptop kalian, kemudian e-learning juga kalian buka. Semua lembar kerja sudah saya upload di e-learning kalian masing-masing. Di sana ada file Excel. File Excel itu nanti yang akan kita olah. Bagaimana validitasnya. Itu yang pertama. Jadi video ini yang part 1 ini saya sebut sebagai video part 1. Kita akan mencari validitas sebuah butir soal objek. Baiklah, kita lanjutkan. Silahkan kalian buka file yang sudah saya kirim pada e-learning kalian, sehingga kalian buka pada Excel. Nanti tampilannya akan seperti ini, hanya pada Excel kalian nanti kolom jumlah ini tidak saya cantumkan, nanti kalian isi sendiri. Kemudian R tabel ini juga masih kosong, kemudian juga R hitung ini juga nanti kosong, jadi ini butuh kalian yang mengerjakan. Kemudian di sini juga kalau di layar saya ini sudah terisi, tapi di layar kalian itu masih kosong juga. Nanti nggak ada isinya, hanya pada nomor butir soal. Di sini tabel terdiri dari nomor, nama siswa, kelas, kemudian nomor butir soal, kemudian jumlah. Di sini kalau kita ketahui, kalau nomor butir soal 15 berarti yang diuji cobakan butir soalnya nanti ada 15 kepada 20 orang siswa. Dari 15 soal ini nanti kita ketahui berapa soal yang valid, berapa yang tidak. Bagaimana kita mengetahui soal tersebut valid dan tidak? Kita nanti memakai kriteria atau di sini syarat. Syarat yang pertama, jika R hitung, ini nanti R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir soal tersebut valid. Tapi sebaliknya, apabila R hitung ini lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Untuk pertama, langkah yang harus kamu lakukan adalah menjumlahkan hasil perolehan tes dari masing-masing siswa pada kolom sebelah sini. Ini dengan cara tombol F(x) ini kamu cari sum. Sum ini adalah untuk menjumlahkan. Mana yang akan dijumlahkan kalian seret saja, sehingga kita dapat seperti ini. Tinggal oke. Ya, ketemu. Kalau sudah, nanti di kolom kalian hanya ada satu kolom jumlah yang sudah terisi. Untuk mengisi jumlah lain, tinggal pada pojok kanan bawah ini kalian tarik ke bawah. Nah, maka akan terisi penuh seperti ini. Nah, sudah. Untuk soal pilihan ganda, kenapa kok di sini tertulis 1 dan 0? Saya lupa menjelaskan tadi. Pilihan ganda itu kan jawaban yang disediakan itu hanya menyediakan 2 pilihan jawaban. Apabila jawaban itu tidak benar atau jawaban tersebut salah. Jadi pilihannya hanya jawaban itu benar, kalau salah ya salah.
Seperti itu. Beda dengan soal uraian. Soal uraian itu setiap soal itu bisa memiliki tingkatan kebenaran. Bahkan setiap siswa itu untuk satu soal jawabannya atau hasilnya itu bisa berbeda-beda. Tapi untuk soal pilihan ganda atau objektif itu hanya diberikan dua pilihan saja, yaitu benar dan salah. Benar disimbolkan dengan 1, kemudian salah disimbolkan dengan 0. Sehingga untuk jenis soal yang seperti ini, yang hanya menyediakan dua pilihan jawaban, kalian menggunakan produk momen. Kalau di Excel nanti kita pakai Corel. Mari kita hitung. Ini berarti kalau kita lihat ya, Ahmad Fanani ini berarti nomor 1 dia benar, nomor 2 benar, seterusnya dia benar kecuali nomor 12 dia salah, ditulis 0. Contoh di sini Gita Ananda, itu nomor 1, 2, 3, 4 dia benar, kemudian nomor 5 salah, nomor 6 benar, nomor 7 salah, nomor 8 salah, dan seterusnya. Begitu memahami dari 1010 yang ada pada lembar kerja kalian ini. Yang pertama kita cari R tabel dulu sebagai pembanding nanti. Berapa R tabel masing-masing untuk lembar kerja ini? Maka untuk mengetahuinya kalian download saja banyak atau di buku statistika, pastinya kalian sudah mengenal itu pada semester 3. Kalian buka di R tabel, macam-macam di R tabel ada. Kalau yang R tabel yang milik saya itu ada di F-2, sehingga jumlah siswa yang mengikuti tes itu dikurangi 2, yaitu ada 18. Kemudian kita cari dengan signifikansi 0,05 itu ada berapa. Nanti kalau sudah kalian buka, nanti ketemunya di sini signifikansi 0,05 untuk siswa jumlahnya 20, R tabelnya adalah 0,4438. Tinggal ditulis di sini 0,4438, kemudian kamu tarik ke kanan. Nah, sudah semua. Kalau sudah, maka kita perlu menghitung sekarang R hitungnya. Berapa R hitungnya? Untuk membuat R hitung, maka silahkan kita cari R hitung untuk butir soal nomor 1 dulu. Ini butir soal nomor 1. Untuk mencari R hitung adalah Fx, kemudian kita cari Corel di sini. Terus oke. Apabila sudah, untuk array 1 ini kita tarik jawaban perolehan siswa pada butir soal nomor 1. Oke, seperti ini. Terus pada array 2 ini adalah jawaban keseluruhan dari soal yang diperoleh oleh siswa peserta tes. Ini untuk membandingkan. Oke, seperti ini. Sudah, tinggal kita oke. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk menghitung yang soal butir soal kedua, kita klik lagi Corel. Kemudian array 1 itu jumlah yang menjawab pada butir soal nomor 2. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah perolehan seluruh siswa, butir soal yang dijawab oleh seluruh siswa peserta tes. Seperti ini. Sorry. Kita ulangi kembali. Fx, kemudian Corel, kemudian array 1 ini kita isi ini. Pada array 2 kita isi ini. Kita oke. Seperti itu. Array 3 juga sama. Corel. Dari butir soal nomor 3 kita tarik di array 1. Kemudian untuk array 2 jumlah keseluruhan jawaban masing-masing siswa. Oke, seperti ini. Kita klik. Nah, ini kamu kerjakan semua sampai ke butir soal nomor 15. Ini tidak bisa kalau kamu tarik seperti kalian mencari jumlah, kamu tarik langsung seret, itu tidak bisa. Tetapi harus kamu hitung satu persatu sehingga nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Kalau sudah,
kita akan membuat keputusan apakah soal tersebut valid atau tidak. Nah, untuk membuat keputusan kita gunakan rumus jika maka. Rumus jika maka dalam Excel itu ini kita bisa menggunakan sama dengan, kemudian if, buka kurung, jika apa? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka di sini kalau di laptop saya pakai tanda koma, kalau di laptop kalian bisa pakai titik koma atau tanda koma. Kamu perhatikan rumus yang ada di sini, tandanya koma atau titik koma. Kalau di laptop saya itu pakai koma. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu nanti pakai tanda petik, soal tersebut ditulis valid, tutup kurung. Kemudian kita hitung yang kedua, koma lagi. Jika ada jika lagi, jika R hitung lebih kecil sekarang, lebih kecil daripada R tabel, maka lagi soal tersebut kita tulis tidak valid. Oke, kita tutup dengan beri tanda petik, terus kita beri 2 kurung, kita enter. Nah, keluar seperti ini. Berarti soal nomor 1 ini valid. Kenapa? Lihat, R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini tinggal kamu tarik ke kanan. Tinggal kamu tarik ke kanan sehingga mendapatkan jawaban seperti ini. Berarti soal yang valid ada berapa? Soal yang valid ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 15 butir soal yang kita berikan ke siswa untuk kita cari validitasnya, hanya ada 7 soal yang valid. Sisa soalnya bagaimana? Sisa soalnya tidak kita gunakan. Yang kita gunakan berarti hanya soal yang valid saja. Demikian untuk validasi soal pilihan ganda. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah mencari validasi soal IC. Bedanya soal IC dengan soal pada pilihan ganda adalah pada pilihan jawaban atau pada kriteria penilaian. Jadi apabila soal pilihan ganda, kriteria penilaiannya itu kan hanya ada 2 pilihan. Apabila jawabannya itu benar, ya benar. Kalau jawabannya tidak benar, maka salah. Ada 2 pilihan, hanya benar dan ada pilihan salah. Berbeda halnya dengan soal IC atau subjektif. Soal subjektif itu tingkat kebenarannya itu relatif. Ada yang benarnya itu sempurna, ada yang benarnya cukup benar saja, atau tingkat kebenarannya juga kurang. Sehingga supaya mempermudah dalam mencari validasinya nanti, validitas soalnya, maka kalian dalam membuat soal IC, dalam membuat kunci jawaban harus kita buat interval. Interval itu boleh 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5. Itu terserah, ada interval. Interval dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, untuk yang kita akan uji cobakan di sini adalah saya membuat intervalnya 1 sampai 5. Berarti dalam soal IC ini jawaban yang opsi nilai dari jawaban adalah nilai terendah 1 dan nilai tertinggi untuk masing-masing soal adalah 5. Oke, kita mulai sekarang. Jumlah sama caranya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara sum. Sudah kamu ketahui kan? Sum, terus kemudian yang ingin kita jumlahkan kita tarik, terus kita oke. Nah, jika sudah kita tarik ke bawah. Wes. Jika sudah, kita syarat valid dan tidaknya soal IC itu sama dengan soal pilihan ganda. Jadi membandingkan antara R hitung serta membandingkannya dengan R tabel. Apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Tapi jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut valid. Tetapi karena soal ini untuk IC ini pilihannya adalah nanti pakai interval, maka kita tidak bisa menggunakan rumus product moment, tetapi menggunakan rumus person.
Lah, caranya adalah kalau ini sama ya, R tabel ini untuk jumlah siswa kedua 20 siswa itu sama. Jadi dari mencari R hitungnya adalah dengan rumus person. Kalau soal pilihan ganda dan produk momen itu pakai Corel tadi, kalau untuk soal IC dan yang sejenisnya yang jawabannya nanti sifatnya interval itu pakai person. Kita oke, caranya sama. Caranya sama dengan soal pilihan ganda. Nomor butir soal kita tarik ke bawah yang ingin kita ketahui, kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Kemudian jika sudah kita oke. Dapatlah seperti ini, dan sama ini tidak bisa kita tarik ke kanan. Kamu harus kerjakan satu persatu sampai ke butir soal yang 15. Caranya sama, fx person. Terus fx person, kemudian kamu bandingkan antara butir soal yang akan kamu hitung dengan jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh masing-masing oleh siswa yang ada dalam kelas tersebut. Kemudian kalau sudah dapat seperti ini, kita nanti mencari valid dan tidaknya. Syaratnya sama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka valid, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Sehingga kita membuat rumus jika maka. Sama di sini, jika kan masih ingat otomatis kalian, jika if, nah, kemudian sama dengan dulu, kemudian if buka kurung, jika apa? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka koma valid, tulis valid. Kebalikannya koma lagi, jika buka kurung R hitung lebih kecil daripada R tabel maka kamu beri tanda koma, tanda petik, tidak valid. Tidak valid. Tanda petik lagi, kemudian dikasih 2 tutup kurung. Kita enter. Nah, berarti soal nomor 1 tidak valid. Ini tinggal kamu geser nanti ke kanan, kamu tarik sehingga memperoleh kriteria sudah. Nomor 1 soalnya tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 valid, nomor 5 tidak valid, nomor 6 valid, nomor 7 tidak valid, 8, 9 tidak valid, 10 valid, 11 tidak valid, 12 valid, 13, 14 tidak valid, 15 valid. Jadi pada soal IC yang kita uji cobakan ini, dari 15 soal hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal yang valid. Kalau di soal pilihan ganda tadi ada 7 soal yang valid. Soal-soal yang valid itu yang kita uji cobakan ke siswa yang nantinya akan kita cari apakah soal itu reliable tidak. Jadi soal valid itu belum tentu reliable, tapi kalau soal reliable itu pasti valid. Nah, syarat soal bisa digunakan untuk ujian itu harus memenuhi 2 unsur itu, valid dan reliable, sehingga apa yang ingin kita ukur itu benar-benar bisa mencerminkan apa yang ingin kita ketahui itu. Oke, itu video pembelajaran untuk yang pertama ini, mencari validitas soal pilihan ganda dan soal IC. Kemudian nanti ini menggunakan Excel ya, kita cari validitasnya. Yang kedua nanti menggunakan SPSS. Silahkan kalian siapkan SPSS kalian. Nanti kita bandingkan sama tidak ya hasil yang diperoleh menggunakan Excel, sama tidak ya kalau hasil yang diperoleh menggunakan SPSS. Kita bandingkan. Kalau saya praktiknya sama, tapi nanti kamu butuh membandingkan sendiri. Oke, kita akan bahas untuk menggunakan SPSS-nya di video yang selanjutnya.